Nah, sayangnya kontribusi dan landmark mereka termasuk beberapa patung dan perunggu yang menakjubkan dilupakan hari ini. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, assalamualaikum sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Diki Marsaid. Tentunya kita akan bahas kali ini soal sejarah, soal mitologi, dan soal peradaban kuno tentunya. Dengan info yang menarik, dan ini semoga menjadi tambah wawasan kalian di luar sana. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng di bawah ini agar saya bisa memberikan video-video menariknya soal urban legend, mitologi, dan peradaban kuno lainnya. Dan kali ini saya akan membahas peradaban kuno mitologi Afrika dalam sejarah dunia. Ini dia videonya. Yang pertama ada kerajaan NRI. Suku Igbolang diantaranya kerajaan NRI yang berpengaruh pada saat zaman Afrika zaman dahulu. Nah, kerajaan NRI adalah negara bangsa yang super pasifis, yang sangat teokratis di wilayah umum Nigeria. Tentunya yang sangat mengandalkan perdagangan dan agama untuk memperkuat eksistensinya. Nah, sayangnya kontribusi dan landmark mereka termasuk beberapa patung dan perunggu yang menakjubkan dilupakan hari ini karena mereka tidak memiliki sistem kerajaan pada umumnya, sehingga orang-orang Eropa tidak pernah menganggap peradaban mereka. Nah, orang Igbo muncul pada tahun 900-an Masehi dan menciptakan agama seperti sekte untuk membentuk sebuah kerajaan. Chanda Burets di Pennsylvania State University menceritakan bahwa pemimpin kerajaan RNI mirip seperti penguasa religius lainnya. Nah, posisi itu tidak diwarisi, namun pemimpin akan dipimpin oleh kekuatan mistiknya. Ia tidak memiliki otoritas militer dan hanya menunjukkan semacam pengaruh agama. Seperti kutipan dari majalah Punch, saat ini orang Igbo masih menjadi budaya di wilayah tersebut dan mempertahankan beberapa praktik dan tentunya seperti hal-hal urban pada zaman dahulu. Dan Think Africa mencatatkan bahwa monarki NRI menjadi salah satu yang tertua yang masih ada sampai saat ini dan berperan dalam politik dan budaya Nigeria. Yang kedua, ada The Great Zimbabwe. The Great Zimbabwe sempat menjadi salah paham selama beberapa dekade sebelum para ahli mengetahui hebatnya peradaban itu, dan menurut UNESCO, kota hilang yang sangat besar di Zimbabwe tengah berasal dari tahun 1100 sampai 1450 Masehi. Orang Eropa tidak yakin kalau peradaban itu dibangun oleh orang Afrika, dan yang akhirnya muncul beberapa isu tentang rasisme yang diungkap oleh The Guardian. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Nancy Demerdas yang menuliskan catatan di Khan Academy, struktur batu besar Zimbabwe menjadi konstruksi pramodern terbesar di Afrika setelah piramida. 3 situs utama terdiri dari serangkaian dinding batu besar dan lebih dari 205 kerajaan, ditambah bangunan yang setiap orangnya setidaknya 20.000 di antara orang tersebut tinggal di kota tersebut. Nah,
Britannica mencatat bahwa peneliti cukup yakin orang-orang yang tinggal di sana adalah Shona. Mereka memiliki peternakan sapi, membangun alat-alat yang luar biasa, dan juga perdagangan. Tapi mereka sudah lama pergi saat pedagang Portugis muncul di tahun 1500-an. Nah, yang ketiga, peradaban Kekaisaran Benin. Orang Barat mengenal Afrika karena adanya perdagangan budak lintas benua. Praktik mengerikan ini dimanfaatkan kerajaan Eropa untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa biaya tenaga kerja. Tapi hal ini juga membuat kerajaan Afrika berkembang seperti yang diakui Black History Month, yang banyak negara Afrika melakukan perdagangan barang-barang mewah seperti emas, gading, dan para burak Afrika. Sebagaimana dikisahkan Dr. Sandra Green di Universitas Cornell, seperti yang ditujukan oleh Khan Academy, Kekaisaran Benin di Afrika Barat adalah pusat seni dan budaya tentunya. Nah, namun seperti diceritakan oleh Ancient History Encyclopedia, kekaisaran ini membangun eksistensinya dan kekayaannya di antara tahun 1200-an sampai 1897 dengan menjual apapun yang ada di Afrika, termasuk budak-budak Afrika, orang-orang Afrika atau human trafficking yang diselundupkan ke kapal Portugis dan ke Inggris dengan catatan National Geographic tentunya. Perdagangan dengan Inggris justru menciptakan peperangan di Kekaisaran Benin pada akhir 1800-an. Nah, pasukan Inggris membakar habis ibu kota Benin pada tahun 1897 seperti diceritakan oleh BBC. Namun tradisi budaya dan praktik artistik sejak masa lalu atau masa lampau kejayaan Benin masih ada hingga saat ini di antara orang Edo di Afrika Barat. Nah, yang keempat itu ada Kilwa Kisiwani dan jaringannya. Perdagangan Afrika Timur. Faktanya, Afrika adalah pusat barang mewah di dunia selama beberapa ribuan tahun. Dari gading, dupa, hingga rempah-rempah, serta binatang eksotis dan emas tentunya. Nah, dari tahun 1200 hingga tahun 1500, jaringan perdagangan Afrika Timur yang berpusat di sebuah kota bernama Kilwa Kisiwani. Nah, memanfaatkan lokasi yang strategis di persimpangan Afrika Mediterania dan Timur Tengah untuk mengontrol perdagangan emas dan garam, termasuk dua perdagangan dunia termahal pada abad pertengahan. Sebagaimana sorotan National Geographic, Kilwa Kisiwani di Tanzania modern adalah kota metropolis multikultural yang berkembang pesat. Wilayah itu memadukan pengaruh Persia, Islam, dan Afrika dalam dialek, budaya, dan arsitekturnya. Contoh yang dicatat oleh UNESCO, Kilwa dan jaringan perdagangan Afrika Timur melimpahkan produk mewah dan mahal untuk dikirim ke Eropa, mulai dari enamel Persia hingga porselen Cina dan gading Afrika, kayu langka hingga emas. Wilayah itu menjadi pelabuhan utama Samudra Hindia hingga akhir abad ke-14 tentunya. Kemudian wabah Black Death muncul, menghancurkan perekonomian dunia dan perdagangan internasional. Dan yang kelima, peradaban Kekaisaran Mali. Menurut Ancient History Encyclopedia, Kekaisaran Mali Afrika Barat berlangsung dari tahun 1240 hingga tahun 1645. Suatu sejarah yang mencatatkan nih, kekaisaran ini dipimpin oleh Mansa Musa yang sangat kaya raya dan dermawan. Dia saling bagi-bagi uang nih. Nah, Mansa Musa pergi ke Mekah untuk berhaji. Dia pun membagikan banyak emas yang memicu inflasi selama 1 dekade, seperti yang dilansir oleh laman Youth South Africa History Online. Menurut Oxford Research Encyclopedia, kekaisaran ini sangat terkenal dengan budaya, kekayaan, dan pencapaiannya. Nah, dan yang keenam, peradaban Kekaisaran Songhai yang ada di Afrika. Ketika Kekaisaran Mali runtuh di pertengahan politik internal, negara perdagangan Afrika Barat lainnya masuk. Menurut Ancient History Encyclopedia, Kekaisaran Songhai berkembang pesat dari tahun 1460 hingga tahun 1591.
Raja Sunai Ali memanfaatkan sengketa pengadilan Mali untuk memulai kampanye militer sistematik terhadap Mali. Dengan satu-satunya armada angkatan laut di Afrika Utara, Sunai Ali memperkuat dan memerintahkan dan mengambil kendali rute perdagangan. Seperti yang diceritakan oleh South African History Online, penduduk Songhai adalah penyembah berhala, sementara elit perkotaan adalah Muslim. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan. Akan tetapi, Songhai menjadi pusat studi dan budaya dengan kota Timbuktu yang menjadi pusatnya. Seperti yang diceritakan oleh BBC, setelah 1-2 abad menjadi peradaban besar di wilayah tersebut, mampu menumpas dan pemberontakannya pun dan konsolidasi kekuasaannya melalui agama, perdagangan, dan perang, Songhai akhirnya runtuh oleh Kekaisaran Maroko. Dan yang ketujuh, peradaban negeri Punt, PUNT. Menurut Ancient Historic Encyclopedia, sebelum Mercy berdiri, ada sebuah negeri yang bernama Negeri Punt yang berasal 3000 tahun sebelum Masehi di suatu tempat sekitar Somalia modern. Negeri Punt adalah tanah dari para dewa. Nah, yang kedelapan, ada peradaban Kerajaan Yam. Dilansir dari Ancient Sudan, peradaban ini berjaya sekitar 2500 sebelum Masehi. Peradaban Yam dirujuk dalam beberapa teks dan pemakaman Mesir dan dikaitkan dalam Kekaisaran Nubian Kusite. Nah, yang kesembilan, ada kerajaan peradaban Aksum. Pada Common Era atau era umum, peradaban besar Afrika memiliki reputasi yang cukup baik karena menjadikan kerajaan perdagangan yang sangat kaya. Aksum yang berkembang antara 100 dan 940 Masehi menurut Heritage Daily menjadi penghubung rute perdagangan di Afrika dan Timur Tengah. Semua perdagangan internasional harus melalui kerajaan ini. Dan yang ke-10 ada Dahomey. Kekaisaran Dahomey ini yang berkembang pesat sekitar Bening Moderns dari sekitaran 1600 hingga 1904, dikenal hingga saat ini karena legion prajurit wanitanya yang menjadi bagian besar dari keluarga besar raja tentunya. Nah, seperti yang dicatat oleh majalah Smithsonian, orang Barat sangat terkesan dengan kekuatan militer Dahomey dan menjuluki bangsa itu sebagai Black Sparta dan menyebut pasukan elitnya sebagai Amazon tentunya. Dan para wanita Dahomey dilatih untuk menjadi wanita tangguh dan siap berperang melawan para musuhnya. Bahkan berani melawan infanteri Prancis meskipun menderita kerugian yang parah. Dan semoga 10 kerajaan Afrika abad masa lalu itu bisa menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui dan menceritakan kepada semua keturunan kita, sahabat kita, teman kita, bahwa peradaban kuno tidak kalah dengan peradaban modern. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga kalian puas dengan video ini, dan kalau kalian pengen bahas mitologi apa lagi, kalian tinggal komen di bawah, bantu kita untuk cari konten, bantu kita untuk cari ide. Saatnya saya pamit undur diri. Saya ingatkan, semoga kalian bisa menang giveaway total ratusan juta. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar bantu kita lebih berkarya lagi, lebih seruan lagi, dan bisa lebih hebat lagi. Saatnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat R2 Indonesia. Bye-bye. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.